صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد. فسبحوا ربكم وعظموا وتوبوا إليه واستغفروه. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam mimbar yang penuh rahmat ini kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami khususnya dan juga kepada para jamaah pada umumnya. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh sebab itu, di tengah pandemi yang telah melanda pada saat ini, tidak mungkin dan tidak ada hal yang lain yang lebih kita utamakan kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita akan dapat mencegah segala satu mara bahaya penyakit dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilindungi. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus-virus yang telah disebarkan di seluruh dunia yang telah terjadi pada musim ini, pada tahun ini, pada abad ini. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada penyakit corona yang lebih kecil. Karena apa? Penyakit tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu menampakkan kepada seluruh manusia bahwasannya penyakit itu kecil dan yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Oleh sebab itu, marilah kita tengok dengan peristiwa yang telah terjadi pada bulan-bulan ini, 3 bulan ini, karena semua orang khususnya
di negara kita Indonesia semua terkena PSBB, semua orang diharapkan diam di rumah saja, mengingatkan suatu kisah terjadinya peristiwa Nabi Yunus, yang mana Nabi Yunus ketika waktu itu meninggalkan umatnya, kemudian beliau pergi ke pelayaran, dan ketika di laut beliau diceburkan ke dalam laut. Dan apa yang terjadi ketika beliau diceburkan ke dalam laut? Ada seekor paus yang memangsa beliau. Beliau berada di dalam perut ikan paus dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan sendiri. Lalu beliau apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau selama 40 hari berada di dalam perut ikan paus. Kemudian beliau Nabi Yunus alaihissalam setelah ada di dalam perut ikan paus, apa yang beliau ucapkan? Beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bunyi zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Oleh sebab itu, dengan doa tersebutlah beliau Nabi Yunus setelah genap 40 hari oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari perut ikan paus. Dan setelah peristiwa itu, apa yang terjadi? Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat kenabiannya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dia berdiam diri di dalam ikan paus. Kemudian ada cerita lagi yang mana kisah Nabi Yusuf, yang mana beliau di penjara. Di dalam penjara beliau selama bertahun-tahun, disebabkan apa? Tanpa diadili, tanpa ada sidang. Kemudian oleh pemerintah pada waktu itu beliau dimasukkan ke dalam penjara dengan fitnah, dituduh telah mencelakai perempuan-perempuan yang ada di pemerintahan pada waktu itu. Apa yang terjadi? Setelah beliau dikurung, beliau berada di dalam penjara, Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau keluar dan kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau diangkat kenabiannya dan beliau menduduki raja pada pemerintahan pada waktu itu. Kemudian kita tengok bagaimana peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau senantiasa berkhalwat, berdiam diri di dalam gua Hira. Kadang beliau berdiam diri 2 hari, kadang beliau berdiam diri 3 hari, kadang beliau berdiam diri selama 7 hari. Dan kemudian apa yang terjadi? Beliau disitulah, di gua Hira tersebutlah, ketika beliau menyendiri mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap malam ketika beliau berada di dalam gua Hira, selalu ada suara yang menyertai beliau, selalu ada suara yang membisik beliau. Suara tersebut yang berbunyi, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Kemudian Rasulullah dalam ketakutan, dalam keheningan malam, beliau pulang. Beliau berbicara kepada istri beliau yaitu Siti Khadijah, yang mana beliau mendapatkan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa ketika beliau umur genap 40 tahun, beliau mendapat risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mendapatkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua Hira tersebut. Oleh sebab itu, hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ambil pelajaran dari kisah ini, yang mana dengan adanya pandemi yang terjadi pada abad ini, dengan adanya wabah yang terjadi, ini merupakan suatu petunjuk besar dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan mendapatkan suatu hidayah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih dirahasiakan. Semoga dengan adanya pandemi ini, dengan adanya virus ini, kita semua ditingkatkan takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai nilai iman di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bertambah dan bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasannya ketika menjelang hari akhir bulan Ramadan, ketika tenggelamnya matahari, ketika waktu masuk 1 Syawal, yakni setelah tenggelamnya matahari, Rasulullah SAW menceritakan bahwasannya setan, iblis, semuanya
mengeluarkan tentara-tentaranya, mengeluarkan bala tentaranya untuk menggoda anak cucu Adam, untuk menggoda manusia-manusia yang berada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, dengan adanya kabar tersebut dari Rasulullah SAW, mengingatkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, bagaimana banyaknya saudara-saudara kita yang lalai ketika berada di malam takbir, banyaknya saudara yang lalai meninggalkan amalia-amalia yang wajib hanya untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berfoya-foya, dengan riwa-riwi kesana kemari tanpa ada arti. Itu semua apa? Godaan dari setan oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan, karena sebab setan semuanya keluar. Beribu-ribuan tentara yang telah dikeluarkan oleh setan dan iblis ketika malam takbir sampai terbitnya matahari pada hari ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang genap, orang-orang yang telah berpuasa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang sabar dalam menjalankan puasanya, bagi orang-orang yang senantiasa sabar dan ikhlas menjalankan puasanya, yakni telah persiapan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berseru kepada para malaikat-malaikatnya, para malaikat, persiapkanlah surga untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat-umat yang senantiasa berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena sabar. Surga tersebut bernama Ar-Rayyan. Maka beruntunglah kita yang mana yang bisa sabar dalam menjalankan puasa selama 30 hari genap dengan amalia ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalam puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah pula mengatakan bahwasannya wa ana ajzibi, aku yang akan membalas langsung pahala puasa bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sabar. Karena kalau orang sedekah akan dilipatkan gandakan pahalanya dengan 10 kali sampai 700 kali. Tapi kalau puasa, ketahuilah para hadirin bahwasanya orang yang berpuasa ini pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terhitung, tidak ternilai dan tidak terhingga. Beruntunglah kita yang senantiasa berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah wabah seperti ini, alhamdulillah kita sampai dengan titik Idul Fitri, yang mana diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Oleh sebab itu, di adanya momen seperti ini, momen Idul Adha, momen Idul Fitri seperti ini, marilah kita semua menyambung tali silaturahim kita kepada kerabat-kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang mana yang pernah kita sakiti dan lain sebagainya, ataupun yang lain sebagainya. Marilah kita sama-sama menyambung kembali di momen seperti ini, karena sungguh beruntung orang-orang yang menyambung tali silaturahim akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan an Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'adhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia senantiasa tidak menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasannya orang-orang yang baik, orang-orang yang baik pula dengan tetangganya, orang-orang yang baik pula dengan tetangga kanan kiri dan juga keluarga dan juga kerabatnya,
orang-orang yang baik, orang yang akan senantiasa memuliakan tamu-tamunya yang hadir di rumahnya, dan orang yang baik senantiasa berbicara benar, berbicara baik, dan juga kalau tidak bisa berbicara dengan baik lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu beruntunglah kita karena kita dipertemukan kembali di momen Idul Fitri ini untuk salam-salaman, berminta-minta maafan kepada tetangga, kerabat ataupun saudara. Dan beruntung pula kita dengan adanya Idul Fitri ini, kita semua, rumah-rumah kita disediakan makanan, minuman yang khusus spesial kita buat, kita siapkan, kita hidangkan untuk tamu-tamu yang akan datang di rumah kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam artian wa man yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam artian tidak mempunyai iman, akan tetapi iman tersebut akan senantiasa bertambah dan sungguh beruntung orang yang bertambah imannya di dalam hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya orang yang punya mithqal iman fi qalbi, orang yang punya mithqal sedikit iman di dalam hatinya akan dimasukkan oleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita. Akhirnya ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari khutbah yang dilaksanakan pada pagi yang cerah ini, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengambil hikmah daripada peristiwa atau kejadian musibah yang terjadi pada tahun ini atau pada abad ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nas'alullahu an yudila a'marana wa an yuwaffiqana wa iyyakum li ta'ati wa ta'ati rasulih wa an yarzuqana wa iyyakum rahmatu wa ridha wa yu'iduna wa iyyakum min ghadabi wa ni'matihi wa yudkhilana wa iyyakum fi jannati. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yadil muhtadun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأما من خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil farahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazil al-ujur. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو حق محمود وأجل المشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى اليوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Faya ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Perlu diperhatikan bahwasanya hari ini adalah hari yang mulia. Maka dengan adanya hari ini maka perbanyaklah kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa pada hari ini adalah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah pada hari ini dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca istighfar atas semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah senantiasa mencintai orang-orang yang suka bersuci di tengah wabah ini khususnya. Dan juga berbanyaklah daripada berbuat amal-amal soleh, dan termasuk daripada sedekah kepada orang-orang fakir miskin, kemudian kepada anak-anak yatim, kemudian kepada orang-orang yang memerlukan bantuan kita,
karena segala amal sesuatu yang dilakukan pada hari ini semuanya makbul insyaallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan membaca Al-Qur'an, dan kemudian senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang-orang yang nanti di yaumil akhir menerima catatan amal bukunya dengan tangan kanan. Ja'alanallahu wa iyyakum min ibadis sholihinil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man hadala al muslimin wa damir a'da ad-din wa ahlikal kafarati wal musyrikin wa a'lil kalimataka ila yaumiddin. Allahumma qina syarral zalimin wa syarral hasidin wa syarra ma yu'adina ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara salaman bergiliran berdoa mulai sakit kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wa sallim ala Bang. Terbalik deh wong wedok-wedok nyawono wis.